Assalamualaikum anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan doa. Silakan ketua kelasnya Rizky dipimpin berdoa. Ya, siap. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Ibu Guru. Ais Alfa. Andika Alfa. Jasmine Firda Bebo. Titon Ngadude Laude Febrian Laude Reza Muhammad Ridho Nevi Putri Zahra Randi Resti Ridwan Rizky Umarubun Kode Ina Kode Delsi Kode Tuani Kode Sulfia Audaria. Ya, anak-anak sekarang silakan menyiapkan dirinya untuk belajar, disiapkan bukunya, pulpennya. Kemudian bagi yang masih memakai topi, saya ya, alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang memakai topi. Nah, kemudian ini tempat duduknya di depan kosong, jadi silakan yang di belakang maju di depan. Silakan yang di belakang. Tempati tempat yang kosong. Tipon. Sini nak. Reza. Kan ke sini. Oke. Jadi pada saat belajar kalau ada kursi yang masih kosong di depan, isinya di
dibagi dua argumennya. Argumen apa saja? Siapa yang tahu? Siapa? Argumen apa saja? Argumen pendukung dan argumen penantang. Iya, argumen pendukung dan argumen yang menantang. Jadi ada argumen yang mendukung, ada argumen yang menentang, bukan menantang ya, menentang. Selanjutnya, struktur yang selanjutnya apa? Yang terakhir, bagian kesimpulan atau saran. Iya, ada kesimpulan atau saran. Jadi, materi yang akan kita pelajari hari ini itu masih berkesinambungan dengan pembelajaran yang selanjutnya. Kalau di pertemuan sebelumnya itu kalian sudah diajarkan tentang atau kalian sudah mengetahui tentang struktur dan kaidah teks diskusi, maka hari ini adalah kita akan menyajikan. Bagaimana itu menyajikan? Apa itu artinya menyajikan? Menyiapkan. Harus ada yang ditampilkan nantinya. Nah, sebelum kita menyajikan itu maka kita harus menyusun dulu teks diskusinya. Iya. Nah, kita harus menyiapkan dulu teks diskusinya. Selanjutnya, Ibu Guru mau sampaikan bahwa manfaat kita mempelajari teks diskusi ini adalah supaya anak-anak nanti ketika misalnya terjun di lapangan dihadapkan dengan masyarakat, kalian bisa mengungkapkan kalian punya pendapat. Bisa kalian mengungkapkan pendapat dalam bentuk argumen. Argumen itu bisa menentang, bisa menyetujui atau mendukung. Ya. Jadi misalnya nanti ada sebuah rapat misalnya, kalian jangan hanya diam. Kalian hanya harus bisa mengungkapkan kalian punya pendapat. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Kalau setuju apa alasannya, dan kalau tidak setuju apa alasannya? Ya. Jadi ada sebuah masalah yang disalurkan atau disodorkan, kemudian dari masalah itu kita berikan komentarnya kita, apa tujuan, apa komentar persetujuan kita, atau apa komentar ketidaksetujuannya kita, seperti itu ya. Nah, sekarang Guru akan menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jelas? Jelas ya? Ya. Jadi indikator, nah ini adalah KD-nya, KD 4.10. Siapa yang bisa baca KD-nya itu 4.10 yang paling atas? Ya, silakan Lina. Menyajikan gagasan atau pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, intonasi, gestural, perapalan. Oke, jadi itu KD-nya, kompetensi dasar yang kita capai. Menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan kontra serta ada solusinya. Nah, solusi itulah masuk di kesimpulan. Seperti itu. Kemudian indikator atau penjabaran dari kompetensi dasar yang ingin dicapai itu ada dua dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama itu siapa yang bisa baca? Firda, silakan Firda baca 4.10.1 Firda. Menyusun gagasan atau argumen yang mendukung pro dan kontra serta solusi atas permasalahan aktual dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Ya, menyusun gagasan. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah menyusun gagasan. Disusun dulu gagasannya. Nah, apakah itu pro atau kontra? Selanjutnya indikator yang kedua 4.10.2 siapa yang bisa baca? Ada laki-laki? Oh, perempuan. Oke, silakan Olga. Menyajikan teks diskusi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dan aspek lisan, intonasi, gestural dan perapalan. Nah, menyajikan, nanti kita akan menyajikan di depan. Yang harus diperhatikan itu adalah intonasinya, yang rendah nadanya suaranya kita, kemudian gestur, kita punya gerakan tubuh dan pelafalan. Makanya kita mengucapkan sebuah kata-kata. Ya, oke, kita lanjut.
berisi gagasan. Pertama, formula sebutan di atas untuk permasalahan aktual yang digendam melalui canvas. Oke, jadi tujuan yang pertama itu adalah setelah peserta didik, kalian peserta didik ya? Ya. Nah, setelah kalian itu melihat contoh, nah sebentar itu ibu guru akan memperlihatkan contoh teks diskusi yang berisi gagasan pro dan kontra serta solusi atas permasalahan yang terjadi. Maka kalian bisa menyusun sebuah teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Kalian harus bisa menyusunnya. Oke? Selanjutnya tujuan yang kedua, silakan Putri dibaca. Setelah peserta didik mempelajari cara menyajikan teks diskusi secara lisan yang ditayangkan guru melalui Canva (TPA). Secara berkelompok, peserta didik dapat menyajikan atau menampilkan hasil teks diskusi dengan memperhatikan aspek lisan dengan baik dan benar. Oke, jadi setelah kalian menulis atau menyusun sebuah teks diskusi, nanti kalian akan juga diperlihatkan cara-cara menyajikan sebuah teks diskusi. Setelah mempelajari cara-cara yang menyajikan teks diskusi, kalian harus bisa mampu menyajikan teks diskusi di depan dengan memperhatikan aspek perbahasaannya. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, nah sekarang kita masuk di bagian inti pembelajaran kita hari ini. Nah sebelum itu, ibu guru akan membagi kelompok. Ibu guru akan membagi kelompok ya. Nah kelompoknya silakan dilihat. Lihat. Nah, inilah nama-nama kelompoknya. Oke, yang kelompok pertama itu Putri Zahra, Ais, Sifon, dan Mode Jersey. Ada orangnya? Ada Siapa yang hadir? Ais. Oke, kelompok kedua Mode Ina, Andika, Ladude, Firda. Lengkap orangnya? Lengkap tidak kelompok dua? Tidak. Andika ya, tidak ada ya. Selanjutnya kelompok tiga Mode Tuani, Daswin, Mode Febrian, dan Mode Sofia. Ada yang sudah hadir? Kelompok tiga? Hadir semua. Sudah Daswin? Ayo. Selanjutnya kelompok keempat Rizky, Resti, Nevi, dan Ridwan. Ada semua ya? Ridwan. Oh Ridwan tidak ada? Ya tuh. Selanjutnya kelompok lima Mode Galia, Muhammad Rido, Lode Reza, dan Tani. Ada yang tidak hadir? Kelompok lima? Ada. Siapa yang tidak hadir? Hanya satu ya? Oke. Nah itulah nama kelompoknya. Sekarang anak-anakku semua silahkan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok satu, kelompok dua, di sini kelompok tiga, 4, dan 5 di sana. Oke, sekarang silahkan diatur meja kursinya. Tidak usah angkat kursinya, duduk saja yang ada di sana. Silakan kelompok satu, mana kelompok satu? Sini. Mana? Saya bisa gabung ini kursi. Nanti silakan anak-anak. Kelompoknya. Semuanya sudah secara berkelompok? Ya. Oke, kalau sudah, silahkan dengarkan apa yang guru sampaikan. Nah, anak-anak silahkan ya dengarkan. Jadi, model pembelajaran yang akan kita lakukan ini adalah model PJBL namanya. Oh, PJBL? Tidak ya. Jadi, PJBL itu artinya Project Based Learning. Project. Artinya apa sih project? Proyek. Proyek ya. Jadi berbasis proyek. Jadi, ada yang harus kita selesaikan. Kalau proyek itu berarti ada sebuah yang harus kita kerjakan dan kita harus selesaikan. Jadi ada proyeknya. Oh, nah sekarang sebelum kita masuk sebelum membagikan KPD-nya dan bahan ajarnya, silakan dulu menyaksikan
Ada struktur kebahasaannya. Untuk gaya kebahasaannya silakan nanti dilihat di bahan ajar yang akan Ibu Guru bagikan. Paham? Ya, silakan dilihat dan dipastikan dengan sama. Dan lalu menghormati orang tua, guru, dan teman-teman kalian. Kita akan mempunyai struktur lebih termasuk mendukung ini perlu diingat dari struktur restitusi. Kemudian itu dapat menonton bagi remaja. Ya, bagi kita masyarakat seperti ini banyak anak remaja itu menghabiskan waktunya untuk menonton televisi. Nah, kira-kira bagaimana dampaknya? Ya, apakah apa dampak positif dan apa dampak negatif dari menonton televisi? Ya. Kemudian, nah dari sisi dulu ya, itu berarti apa? Pengantar yang berisi masalah yang akan didiskusikan dalam sebuah diskusi. Contohnya, dialog dengan organisasi bukan itu juga tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi kita bisa memperoleh berbagai macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaan ini adalah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Ini kemudian ada silakan. Kemudian sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga yang masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi adalah negatif. Ini sudah menyenangkan sampai dalam sebuah diskusi. Maka dalam eksekusi ternyata itu adalah punya beberapa prinsip yang negatif. Kemudian setelah itu ada argumen dulu. Argumen itu berarti argumen yang pro atau bahkan tindakan yang tersebut terhadap dampak dari menonton televisi. Ya, saya ini, nah ini mendukung itu dampak positif dari menonton televisi ialah sebagai berikut. Ini dijelaskan. Pertama, televisi memiliki kelebihan dalam hal menyajikan berita. Televisi umumnya selalu up-to-date, yaitu dari ini ya. Kemudian nanti tentu akan membuat remaja dalam media informasi dan memberikan wawasan kedua berbagai informasi. Ini artinya kita mendukung menonton televisi. Kemudian yang kedua, jika berpikir dari orang muslim yang berbeda, hal tentu sangat berguna bagi para pelajar. Para pelajar bermanfaat dan bermanfaat ketika dari acara tersebut. Ada salah satu argumen mendukung kita berdua dan menjelaskan ya bahwa televisi itu memiliki kegunaan dalam media dan akibat. Kemudian ini tentunya berguna bagi pelajar apabila televisi itu menampilkan atau melayangkan tentang pendidikan. Jadi ini mendukung ya untuk dalam judul. Kemudian kita lihat selanjutnya itu ada argumen menentang. Itu berarti argumen yang kontra, yang memanfaatkan ketidaksetujuan terhadap argumen yang pro. Ini ya, salah atau dulu ya, dan ini berdasarkan dari suatu periode itu yang ada di merupakan sebuah dunia.
Paham masalahnya? Menonton televisi bagi remaja. Jadi ternyata kalau menonton televisi itu ada dampaknya, ada dampak baiknya, ada dampak buruknya. Nah, apa saja tadi dampak baiknya? Siapa yang bisa kembali? Dampak baiknya menonton televisi. Siapa yang bisa menyebutkan kembali berdasarkan hasil pengamatannya kalian tadi? Siapa yang bisa? Saya. Silakan ya. Jika televisi menyajikan acara-acara yang berhubungan dengan pendidikan, hal itu tentu sangat berguna bagi para pelajar. Seorang pelajar bisa mengambil manfaat berupa informasi pendidikan dari acara televisi tersebut. Ya, salah satunya itu kalian bisa mengambil pelajaran ketika sebuah televisi itu menyajikan sebuah acara-acara yang berbau pendidikan. Selanjutnya, kalau dampak buruknya, sebentar. Nah, silakan Jersey. Ya, ternyata televisi juga itu bisa berakibat tidak baik ketika si pelajar ini menonton dengan cara berlebihan, kemudian mereka merupakan tugas sama mereka sebagai pelajar yang harusnya adalah tugasnya apa pelajar? Tugasnya adalah belajar. Iya. Jadi sekarang silahkan Ibu Guru persilahkan kalian untuk mencari contoh-contoh teks diskusi lain sebagai bahan rujukan. Silakan kalian mencari internet lewat gawai kalian masing-masing. Silakan dibuka gawainya. Silakan cari contoh-contoh teks diskusi. Silakan dicari contoh-contoh teks diskusi kemudian dipelajari ya. Baik, sebentar ketika Ibu memberikan sebuah topik kepada kalian bisa menyelesaikan topik tersebut. Iya, seperti itu. Mana yang dibuka? Kita buem, sudah dapat. Ya, struktur teks diskusi. Secara umum ada 4 karena dialognya dibagi dua. Yang pertama itu adalah bagian isu. Isu itu adalah bagian memberikan gambaran tentang isu. Apa itu isu? Masalah ya. Nah, jadi isu itu adalah sebuah masalah yang ditawarkan oleh si penulis. Selanjutnya ada argumen yang mendukung. Nah, argumen yang mendukung itu adalah argumen yang mendukung terhadap isu yang ditawarkan oleh penulis. Jadi bagaimana tanggapannya kalian terhadap isu itu? Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Kalau setuju apa alasannya dan kalau tidak setuju apa alasannya? Kemudian argumennya yang menentang. Nah, argumen menentang ini adalah argumen ketidaksetujuan kita terhadap masalah yang ditawarkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bisa berisi ketika karena ada argumen mendukung, ada argumen menentang, maka apa kesimpulan atau saran-saran yang bisa kita berikan terhadap masalah tersebut. Bisa dipaham? Oke, selanjutnya
jelaskan? Fungsi perlawanan. Bagaimana itu kalau perlawanan? Biasanya dia ditandai dengan kata apa itu perlawanan? Kata hubung atau kata sambung ya. Hubungnya apa? Misalnya Rizky. Misalnya sambung tetapi, sedangkan, sederhana, berarti, setidaknya, melainkan dan lain sebagainya. Ya. Jadi dia ini digunakan dalam kata penghubung. Jadi penghubung itu adalah kata penghubung. Nah, kata penghubungnya itu berupa perlawanan misalnya. Bukan kasih contoh. Kodenya sangat baik, tetapi ada tetapinya lagi. Berarti sangat baik itu tidak sepenuhnya toh karena ada tetapinya. Ya, tetapi dia suka marah-marah misalnya. Kodenya sangat baik ketika kita ke rumahnya. Tetapi kalau di sekolah dia suka marah-marah. Nah, tadi ada kata tetapi. Itu contohnya. Kau ingat? Ya. Selanjutnya ada kata modalitas. Jadi kata modalitas itu adalah istilah yang merujuk pada kata yang bermakna kemungkinan, kepastian, dan alasan. Misalnya, kamu berikan contoh, tadi contohnya itu menonton televisi. Kamu tulisan seperti ini. Saya sangat setuju bahwa remaja itu harus menonton televisi. Karena apa? Nah, tadi ada kata harus, berarti itu keharusan. Kemudian kemungkinan. Contohnya misalnya, saya tidak setuju dengan ketika remaja itu sangat suka nonton televisi atau sangat tergiur dengan menonton televisi karena kemungkinan mereka akan malas untuk belajar. Nah, jadi ada kata kemungkinannya di situ. Selanjutnya ada kohesi leksikal. Ada yang masih ingat kohesi leksikal terbagi berapa? Menjadi 3. 3. Apa saja itu Rizky? Sinonim, antonim, dan pengulangan. Sinonim, antonim, dan pengulangan. Sinonim itu apa? Sinonim apa? Iya, persamaan kata. Ibu, mama itu sinonim. Ya, kakak, abang itu sinonim. Kalau antonim? Lawan kata. Adik, kakak, ibu, bapak itu adalah lawan kata. Selanjutnya pengulangan. Nah, kalau pengulangan itu berarti kata-katanya selalu diulang dalam kalimat itu. Tujuannya adalah untuk mempertegas bahwa kalimat itu adalah kalimat yang penting. Selanjutnya penggunaan kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal terbagi berapa? 3 juga. Maksudnya itu. Yang lain masa di situ sini. Kohesi gramatikal terbagi berapa nih sih? Saya. Ina, silakan Ina. Kohesi gramatikal Ina. Rujukan, substitusi, dan elipsis. Ya, ada rujukan. Jadi rujukan itu merujuk. Misalnya tadi kata ibu, kemudian di kalimat selanjutnya ada katanya. Nanya itu merujuk kepada ibu. Substitusi itu pengganti. Jadi agak mirip dengan kata rujukan tadi. Selanjutnya ada namanya elipsis. Elipsis itu penghilangan. Misalnya guru kasih contoh seperti ini. Rizky, dia lihat si Viton lagi berjalan. Dia bertanya, Viton kamu mau kemana? Langsung Viton menjawab ke pasar. Nah, ada yang dihilangkan di situ. Harusnya Viton kan menjawab kalau lengkap itu, saya mau ke pasar. Toh, tapi Viton menjawabnya hanya kata ke pasar. Berarti ada kata penghilang, tapi tidak mengurangi maknanya. Tetap maknanya dapat dipahami sama si Rizky. Toh? Oke. Siap. Nah, selanjutnya silakan kalian bertanya tentang bagaimana sih guru caranya itu supaya kita itu bisa menulis sebuah teks diskusi. Ada mungkin yang ditanyakan terkait itu? Silakan terkait yang disampaikan ini. Bagaimana cara membuat topik misalnya? Silakan bertanya.
Ya. Jadi topik itu adalah isunya, maksudnya isu. Oh, jadi silakan misalnya kamu melihat di sekitarmu. Oh, ternyata ini kamu lihat misalnya kamu lihat di sekitarmu itu remaja itu atau anak-anak itu mereka sering sekali begadang. Oh, begadang sampai tengah malam. Mereka begadang karena apa? Misalnya karena bermain game online misalnya. Oh, bermain game online. Oh, ini saya berikan topik saya untuk nanti tugas saya, diskusi saya adalah judulnya berarti nanti game online bagi remaja. Oh, game online bagi remaja. Nah, nanti setelah ada topiknya kamu, barulah kamu tuliskan isunya, apa itu game online, kemudian bagaimana saat ini game online, kemudian bagaimana dampaknya, dampak baik dan dampak buruknya. Pasti ada yang dampak baik, pasti ada dampak buruk. Nah, selanjutnya masuk di bagian argumen dari isu tersebut. Ada dampak baik, dampak buruk, maka dampak baiknya adalah, dampak buruknya adalah. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi tadi itu untuk menentukan topik kita harus mengamati di sekeliling kita. Mengamati di sekeliling kita. Boleh di lingkungan ini, boleh di lingkungan Nevi, begitu pula yang lainnya. Bisa paham Nevi? Kalau mungkin Nevi bisa paham? Ada lagi pertanyaan? Selain menentukan topik, kalau mengumpulkan data bagaimana caranya? Biar dia bertanya. Bertanya, silakan dia harus bertanya. Cara mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data kan sudah ada topikmu. Topikmu tadi itu tentang apa tadi harus topiknya? Game online bagi remaja. Nah, silakan kamu cari literatur misalnya lewat internet atau lewat YouTube. Kan banyak itu biasanya video-video dampak dari bermain game online. Ada yang biasa langsung hanya pagar, kemudian terjatuh, meninggal. Kemudian ada juga dampak baiknya. Jadi mengumpulkan data itu kamu cari data-data yang mendukung dengan data-data yang menentang terhadap topik tersebut. Bisa dipaham? Oke, ada lagi? Silakan. Bagaimana cara kita mencari solusi? Kan tadi sudah ada topik, sudah ada datanya. Kamu mau carikan solusi. Nah, solusi itu silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kira-kira menonton game online ini supaya tidak menjadi musibah bagi para remaja, kira-kira apa solusi yang ditawarkan kepada si pemain game online ini? Jadi caranya itu didiskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, bisa? Oke, ada lagi? Nah, yang terakhir ini Bu akan jelaskan memulai penulisan. Jadi memulai penulisan itu sudah ada topiknya, maksudnya sudah ada, silakan ditulis. Dapat topiknya, kemudian data-datanya sudah terkumpul, silakan ditulis dalam bentuk paragraf. Kemudian ada solusinya, silakan lagi ditulis dalam bentuk paragraf. Ya, solusi ini masuk di bagian apa solusi? Di struktur tes diskusi. Solusi ini masuk di bagian kesimpulan. Betul sekali. Jadi mulai penulisan ini apa yang sudah kamu tentukan topiknya, kemudian data-datanya, nah dia ditulis dalam bentuk teks diskusi dalam bentuk paragraf. Bisa dipaham? Bisa. Ada lagi pertanyaan? Sudah ada pertanyaan? Ya, sebentar pada saat mengerjakan tugas jika ada yang tidak dipaham silakan bertanya ya. Ada patah, jalan terus, maka tersesat. Jadi jangan jalan terus kalau tidak tahu. Jadi harus kita bersinggah-singgah dulu untuk bertanya. Ya, sekarang Ibu Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik beserta dengan bahan ajarnya. Ya lagi, kalian sudah menonton videonya, toh? Namun di video itu hanya ada strukturnya. Di bahan ajar ini
Jadi anak-anak sekalian, di tangan kalian, di depan kalian, di masing-masing kelompok ibu guru sudah bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik dan bahan ajarnya. Nah, di LKPD itu sudah ada topik. Ada topiknya di situ. Apa yang harus kalian tuliskan dalam bentuk teks diskusi. Di situ ibu guru siapkan 4 topik. Sudah dilihat? Di LKPD-nya, di LKPD. Sudah lihat? Halaman 3 kalau tidak salah. Halaman 3. Halaman 3. Lihat? Lihat topiknya. Halaman 3 yaitu. Apa topik yang pertama? Yang pertama, belajar di luar ruangan, efektif atau tidak? Kalau topik yang kedua, larangan membawa HP di sekolah, tepat atau tidak tepat. Topik yang ketiga, sosial media, kawan atau kawan. Topik keempat, ya, dampak game online bagi remaja. Tadi sempat kita bahas ya dampak game online bagi remaja. Nah, dari keempat topik tersebut, anak-anak sekalian silakan memilih satu saja topiknya. Satu saja topik, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Topik apa yang paling pas untuk kalian? Jangan berdasarkan hasil keinginan satu orang ya, tapi diskusikan sehingga mencapai mufakat. Jadi silakan berdiskusi dulu, kemudian tentukan topik apa yang akan kalian pilih. Silakan berdiskusi. Apa yang kita mau ini? Dampak game online, topik yang dipilih. Dampak Jadi yang mana kamu pilih? 4. Iya, yang mana yang di sini? Yang 4 juga.
Dua. Oke, bagaimana? Sudah didiskusikan? Sudah? Oke, sudah didiskusikan. Ada yang pilih topik nomor 1? Tidak ada. Topik nomor 2? Kelompoknya sana. Ada ingat topik nomor berapa? 2 berarti sama dengan di sana. Topik nomor 3? Tidak ada. Nomor 4? Berarti eliminasi hilang topik nomor 2 dan nomor 4 saja ya. Jadi silakan dibuka coba dibuka dulu. Jadi di sini sudah ada langkah-langkahnya ya. Ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Tadi diskusinya sudah. Kemudian, nah ini bagilah tugas. Jangan hanya satu orang yang bekerja. Jadi semua harus aktif karena ada penilaian kelompoknya. Ya, ada penilaian kelompoknya. Nah selanjutnya. Di sini di bagian penilaian ada di LKPD-nya kalian itu di bagian penilaian hal-hal yang akan ibu guru nilai. Strukturnya kalau memenuhi keempat ini maka nilaimu adalah 5. Kalau hanya 3 maka nilaimu 4. Kalau hanya 2 maka nilaimu 3. Selanjutnya kalau hanya 1 maka nilaimu adalah 2. Selanjutnya untuk aspek kebahasaannya itu ada 4 aspek tadi itu aspek kebahasaan. Kalau memenuhi keempat-empatnya maka nilaimu juga 5. Nah begini ya, kalau di kohesi leksika dan kohesi gramatikal kan masing-masing terbagi 3 ya. Tidak harus ketiga-tiganya ada, yang penting ada kohesi leksikal, ada kohesi gramatikal. Mau itu substitusi, mau itu pengulangan, terserah yang mana yang diambil. Toh yang mana yang kalian dapatkan di dalam teks diskusi yang kalian sudah susun. Nah, terkait itu ada yang mau ditanyakan? Terkait judul atau topik yang sudah kalian pilih, ada yang mau ditanyakan? Ada? Bagaimana? Iya, dikerjakan di lembar yang itu yang warna hijau. Oh, mulai dari depan tadi itu yang depan yang ada namanya. Bukan. Kan 2 halaman. 2 halaman yang ini. Toh? Yang ini. Mulai dari sini. Isunya, kemudian tuliskan isunya, kemudian argumen mendukungnya apa, argumen tentangnya, kesimpulannya apa. Ya. Nah, sekarang kita menyusun waktunya. Kita akan menggunakan waktu sebanyak 40 menit. 40 menit dari sekarang ya. Jadi silakan anak-anakku mencari bahan topik yang sudah kalian lihat itu atau kalian pilih itu, silakan dicari bahannya di internet atau di buku paket kalian. Bisa juga pada bahan ajar yang sudah ibu guru bagikan tadi. Untuk mengetahui seperti apa struktur, seperti apa kaidah kebahasaan. Jadi silakan mencari literatur tambahan di internet melalui ponsel kalian masing-masing. Jadi semua kelompok harus bekerja sama, jangan ada yang diam-diam ya. Oke, silakan bekerja mulai dari sekarang. Topik yang kalian pilih. Nah, sekarang terusan kita sajikan di depan. Jadi tulis topiknya apa yang kalian pilih tadi. Ini kemudian isu, apa isunya tulis di sini isunya. Kemudian argumen mendukungnya apa, tulis lagi. Jangan lupa tulis namanya di tiap lembaran yang ada kolom tangan. Ya, tergantung mana yang paling. Kalau judulnya ini berarti
objek konten dari setelah kalian menyusun, sebentar akan disajikan di depan ya. Ada informasinya, waffle dan gesturnya. Kalau yang kulit itu bisa, tapi karena kan ada dua yang memilih itu, jadi harus dimodifikasi. Di sini kita semua Hah? Iya, kayak pembahasannya. Jadi ada yang mencari kebenaran. Misalnya aku benar, di sini benar, beda dengan beda kebahasannya. Karena tadi kan ada kondisi perlawanan. Kondisi perlawanan itu boleh hanya kata tetapi, boleh hanya kata yang lain. Tidak harus semua kata itu. Oh, ada di sini mana tadi kemungkinan? Iya, kayak contoh ini kan ibu kasih semua ini. Ada semua ini yang fungsi gramatikal, tapi di kata konjungsi ini hanya kata tetapi saja. Tergantung nanti teks kalian diri kalian tulis. Kemudian di kohesi gramatikal, kohesi leksikalnya itu ada pengulangan kata dengan ada antonim, ada juga sinonim ternyata. Tetapi kalau misalnya di teks kalian ketiganya itu tidak masalah, yang penting salah satunya ada. Kemudian kohesi gramatikal, nah ibu punya pakai kata rujukan di sini. Di dalamnya, ini merujuk pada kata televisi. Tuliskan buktinya di bagian mana. Kemudian ada kata modalitas. Ya, di sini kan sudah ada pengertian di sini. Contohnya di sini. Masih paham? Oke. Kalian boleh misalnya tanya satu saja, dua pilih, kemudian kondisi gramatikal, ada substitusi, ada elipsis. Tidak harus ketiganya, boleh hanya salah satunya. Kondisi gramatikalnya, kemudian kata modalitasnya, boleh hanya kata akan. Berarti kalau akan ini keharusan ya. Kemudian kalau ada kata kemungkinan, jadi boleh salah satunya. Ya, paham? Sama-sama ya. Dukung. Ada yang menentang, ada ke. Selanjutnya pada kaidah perasaan, konjungsi perlawanan. Mana kamu punya bahan ajar? Nah, ini bahan ajarnya. Yang ibu guru kasih contoh tadi ini, yaitu kaidah kebahasaannya itu di konjungsi perlawanan ibu guru hanya pakai kata tetapi. Kalian boleh yang lain, tidak harus tetapi. Kan ada banyak itu kata-katanya. Jadi boleh satu saja yang penting memenuhi. Kemudian kohesi leksikalnya. Nah, kohesi leksikal itu ada 3, pengulangan kata, antonim, dan sinonim. Ibu guru tuliskan semuanya, tapi kalau misalnya di teksnya kalian tidak memenuhi semua ini, boleh salah satunya saja. Tapi salah satunya harus ada, supaya memenuhi nilainya kalian di sini di LKPD ini. Nah, selanjutnya kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal itu kan ada rujukan, ada elipsis, ada substitusi. Di sini hanya rujukan. Kalian mungkin boleh elipsisnya atau mungkin substitusinya. Kemudian di kata modalitas ibu guru hanya menggunakan kata akan dan kata
Tergantung kalian apa yang kalian dapatkan berdasarkan tesnya ya. Oke, silakan dikerja. Berdiskusi ya, berdiskusi 3 orang. Reza. Ya, sambil mencari di HP-nya kalian masing-masing. Jadi itu kan bukan yang dulu berikan tadi itu ada kaidah pembahasannya. Jadi yang lain silakan mencari kaidah pembahasannya. Mana ini kaidah pembahasannya? Jadi yang bertugas menulis, ada yang bertugas mencari yang lain, ada yang bertugas mencari kaidah pembahasan. Gitu. Jangan ganggu teman kita. Dan tangan. Dan tangan. Dia untuk kita dulu. Itu lah kejung.
Judulnya dulu, judulnya. Jadi boleh salah satu saja, tidak usah misalnya kondisi perlawanan cukup kata sedangkan misalnya cukup satu kata saja yang dipakai. Terus baru lagi pihak yang Terima kasih.
cari kebiasaannya. Dari sana ada tulisannya. Boleh kalau misalnya tuh ada ya. Misalnya kata seperti tentang apa ini kak? Orang kan membawa kata ada yang bilang, ada yang mendukung, tapi ada juga yang tidak mendukung. Kalau tetapi itu kan langsung konjungsi. Coba dulu dibaca deh. Lihat dengan ini bahan ajarnya. Sesuaikan teksmu dengan bahan ajarnya. Hah? Berarti masih bagi 3 jam. Iya. Jadi seperti ini. Kaidah kebahasaan pada teks diskusi di atas. Ini perlawanannya apa? Boleh satu saja. Kemudian kohesi leksikalnya apa? Kohesi gramatikalnya apa? Hah? Jadi kan tadi itu kohesi leksikal ada 3. Ada sinonim, antonim, ada apa yang satunya? Apa yang satunya? Pengulangan. Jadi boleh salah satunya, boleh sinonimnya, boleh antonimnya, atau boleh pengulangannya. Begitu pula kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal tadi juga ada 3. Ada elipsis, substitusi, dan kata rujukan. Boleh salah satunya juga saja. Kemudian ini konjungsi perlawanan kan banyak katanya, bukan hanya kata tetapi, banyak. Terserah kalian di teks yang kalian itu apa yang kalian dapatkan di situ, kata apa. Kemudian kata modalitas juga, bukan hanya ada kata harus, ada kata mungkin. Tergantung dari teks yang sudah kalian tulis, atau apa yang ada di situ. Bisa toh? Oke, silakan. Diskusi Piton ya dengan temannya. Masuk ini toh, masuk konjungsi perlawanan. Sudah ada 1 yang memenuhi. Yang penting memenuhi tanggihan ini. 4 nih, harus 4. Sekarang 4 bagi 5 supaya dapat nilai 100 nanti. Wah, ini namun ini bisa masuk di konjungsi perlawanan. Hah? Banyak sekali ternyata tadi. Kemudian ada lagi tadi kohesi leksikal yang di bagian pengulangan misalnya. Nah ini kata game online ada berulang. Itu masuk di tapi jelaskan di bagian isu tadi ya, di bagian argumen atau di bagian penentang atau di bagian kesimpulan. Kalau kesimpulannya maka tuliskan seperti itu. Selanjutnya kohesi gramatikal. Kohesi gramatikalnya. Apa kohesi gramatikalnya tadi? Apa saja kohesi gramatikal? Kenapa? Konjungsi perlawanan terus. Apa masalahnya Jersey? Konjungsi perlawanan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa konjungsi berdampak positif, tetapi banyak juga yang apa? Mana contohnya? Sebagian berdampak positif, tetapi banyak juga dari mereka yang menganggap bahwa konjungsi berdampak negatif. Nah ini perlawanan artinya, karena ada yang menganggap itu dampaknya positif, ada juga yang menganggap negatif. Makanya dikasihkan konjungsi perlawanan, konjungsi, tetapi konjungsinya ini adalah konjungsi perlawanan. Misalnya di teksnya kalian, Game online lah semua.
Kemudian ada kata namun ini digaris bawahi nanti sebagai bukti bahwa dia adalah konjungsi. Bisa dipahami? Lanjut. Di sini bagaimana? Sampai di kesimpulan. Oke. Di sini kaidah pembahasannya sudah. Apa ini argumen? Masih argumen? Jangan iya, tidak langsung main, hanya satu saja tidak usah banyak.
dapat disimpulkan bahwa di sekolah tapi ada juga yang berpendapat tidak setuju. Dampak negatif bagi remaja, tapi ada pula dampak positifnya. Hal-hal positif misalnya bisa dilihat pada pernyataan tapi ada pula dampak positifnya. Hal-hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan di bawah ini. Silakan supaya ada yang boleh menjadi pengawalan. Kalian? Bagaimana, sudah selesai? Sudah selesai? Nyari? Sudah selesai? Sudah. Oke, karena sudah selesai, sekarang saatnya kita menyanyikan. Kita
dampak game online bagi remaja. Bagian isu game online merupakan suatu permainan yang dimainkan oleh banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Di game online memiliki berbagai penjuru dunia di waktu yang sama dan terhubung melalui jaringan internet. Game online memiliki peminat yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak, remaja, dan bahkan hingga dewasa. Sebagian orang mengatakan bahwa bermain game online memiliki dampak positif, tapi ada pula yang beranggapan bahwa game online membawa dampak negatif. Argumen mendukung. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa game online akan memberikan dampak negatif bagi para pemainnya. Namun ada juga yang menganggap bahwa game online merupakan positif. Berikut ini beberapa dampak positif game online bagi remaja, yaitu 1. Anak dapat menghilangkan rasa jenuh setelah berjam-jam memikirkan pelajaran dengan bermain game online. 2. Bermain game online dapat meningkatkan kreativitas sang anak. 3. Anak bisa mendapatkan ide menarik dari game online untuk menyelesaikan tugas dari gurunya di sekolah. Argumen menentang. Berikut ini ada beberapa dampak negatif game online. 1. Bermain game online dapat menyebabkan kecanduan jika mereka sudah terlanjur ketagihan, sehingga mereka tidak akan meninggalkan game tersebut. 2. Lupa waktu untuk melakukan aktivitas penting yang harus dilakukan seperti belajar, makan, mandi, beribadah, dan berbagai aktivitas lainnya. Kesimpulan, dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa game online memiliki dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, orang tua disarankan untuk melakukan hal yang dapat mencegah dampak negatif dari game online, seperti kerjasama dengan guru untuk turut memantau perkembangan anaknya di sekolah. Kaidah kebahasaan pada teks diskusi di atas adalah: 1. Penggunaan konjungsi dan perlawanan. Sebagian orang beranggapan bahwa bermain game online memiliki dampak positif, tapi ada. 2. Penggunaan kohesi leksikal, pengulangan kata pada bagian isu kemudian online diulang beberapa kali. Tujuannya adalah bagi menjaga kalimat tersebut maju. 3. Popularitas. Kata akan game online akan memberikan Jadi anak-anak, kalian sudah mendengarkan hasil penyusunan teks diskusi dari kelompok 4. Dari yang dia bacakan tadi, ada tidak komentarnya atau persetujuannya atau ketidaksetujuannya? Ada? 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 Tidak setuju dengan apa yang disampaikan? Setuju. Apa yang membuat kalian setuju? Coba Putri, apa yang membuat setuju Putri? Bagaimana menurut kamu tentang game online? Bagaimana menurut kamu tentang game online? Gimana? Yang jelas tadi kamu setuju dengan pernyataannya kelompok 4? Setuju? Kalau kelompok di sana setuju tidak dengan pernyataannya kelompok 4? Setuju? Kelompok ini? Setuju. Setuju bahwa tidak setuju Dasmin? Berarti kalian setuju bahwa game online itu ada dampaknya, ada dampak baiknya dan ada dampak buruknya, toh? Oke. Silakan duduk kembali. Masih semangat? Masih semangat? Nah, kalau ada semangat kita cek dulu semangatnya kalian. Kita tetap semangat dulu. Tahu kalian tetap semangat? Belum. Sudah tahu atau belum tahu? Belum tahu. Nah, yang guru ajarkan seperti ini. Kalau yang guru bilang
Game online adalah sebuah jenis permainan yang hanya bisa dimainkan apabila terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi, jika seorang ingin bermain game online, maka perangkat game online harus terhubung dengan jaringan internet. Dalam dunia remaja game online bukanlah sesuatu yang baru. Namun dalam penggunaannya, game online ini rupanya memiliki dampak. Dampak itu bisa berupa dampak positif dan bisa berupa dampak negatif. Argumen berikut. Dampak positif dari game online dapat dilihat dari berikut ini. 1. Dapat mengembangkan daya pikir remaja. Dapat meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Dapat meningkatkan konsentrasi remaja. Dapat meningkatkan kemampuan membaca. Dapat meningkatkan kemampuan tentang komputer. Dapat meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Dapat meningkatkan kemampuan mengetik. Dapat memperoleh teman baru. Dapat tidak mengurangi stres dan mengalihkan perhatian. Argumen tentang sementara dampak negatif dari game online yaitu sebagai boros, otak depan tak berkembang, menurunkan konsentrasi belajar, halusinasi, insomnia, hilang masa, berberkakasan. Kesimpulan, kita boleh bermain game online, tapi belajar kita dari stres. Kita juga harus mengetahui batasan dalam bermain game online agar kita terhindar dari dampak negatif bermain game online secara berlebihan. Beda pembahasan pada teks deskripsi di atas ini. Penggunaan kondisi perlawanan. Namun dalam penggunaan game online kita yang berdampak. 2. Penggunaan resi. Penggunaan leksikal. Penggunaan kata. Pada bagian isu, kata general diulang beberapa kali. Tujuannya adalah agar kalimat tersebut padu. Penggunaan kondisi gramatikal. Mereka merujuk pada kata anak atau tentang. Itulah hasil diskusi. Ya, demikianlah hasil diskusi dari kelompok 2 untuk presentasinya. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ada yang mau memberikan tanggapan atau persetujuan? Silakan. Apa yang disetujui Puan? Ayo Puan. Mengapa setuju? Oke. Kelompoknya Rizky ada tanggapan? Setuju dengan pendapatnya mereka? Oke. Silakan dulu kalau begitu beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Selanjutnya kelompoknya Korea Tuan. Silakan. Silakan Hendra. Silakan Hendra. Aspek kesehatan, aspek psikologis, aspek akademik, aspek sosial dan aspek keuangan. Argumen mendukung adanya game online yang harus berkembang saat lebih banyak kalangan yang mendukung adanya game online untuk dikonsumsi, terutama para gamers yang ada di negeri ini. Mereka
beranggapan apa salahnya bermain game. Tujuan hanya untuk kesenangan semata-mata, dan lagi pula anak-anak juga hiburan. Jadi wajar saja jika anak senang sekali dengan adanya game online. Beberapa game online dan adanya bersifat edukatif sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kecerdasan anak, perkembangan otak dan latih konsentrasi, argumen menentang adanya game online akan memberikan dampak negatif. Mengkonsumsi game online digagalnya hal ini dengan alasan ada game online akan mengganggu waktu anak karena terlalu fokus pada gamenya sehingga anak menjadi malas bahkan pergi belajar dan malas sekolah, apalagi jika sampai berada di sekolah hanya karena bermain game online. Game online dibaca tentunya hal ini akan membuat mereka menjadi ketinggalan pelajaran. Selain itu, beberapa game online ada yang isinya tentang beradu, bergerak dan saling menyalahkan. Tentu ini akan mempengaruhi karakter anak menjadi keras sebulan. Menanggapi kedua hal itu, kita harus menjadi remaja yang baik dan berkarakter sehingga bisa melihat hal ini sebagai hal yang positif, bisa mempresentasikan yang penting dan menjadikan kewajiban bisa memilih hal-hal terbaik yang tidak dilakukan. Mungkin boleh saja bermain game online asalkan jangan terlalu sering atau bahkan sampai lupa dengan kewajiban kita. Jadikan game online sebagai sementara saja. Untuk para orang tua juga sebaiknya lebih mengontrol semua kegiatan anak sehingga apa yang dilakukan oleh anak mereka adalah hal yang benar-benar bermanfaat. Faedah kebangsaan pada teks diskusi di atas mengikuti penggunaan konjungsi dari berlawan. Tidak hanya sebagian menganggap bahwa game online berdampak negatif, tapi banyak juga yang lain sebagainya. Penggunaan pada bagian argumen mendukung tentang game online diulang beberapa kali. Penggunaan profesi gramatikal mereka tinggal belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil disebutkan. Larangan membawa handphone di sekolah tepat atau kurang tepat. Larangan membawa handphone di sekolah
khususnya jenjang SMP atau SMA menjadi suatu yang lazim karena usia SMP atau SMA merupakan masa untuk bersikap kritis terhadap diri dan lingkungannya, termasuk produk teknologi. Larangan siswa membawa handphone di sekolah sepertinya terjadi suatu yang eksklusif. Apakah kita akan terus bertindak karena ada dampak negatifnya? Tentu tidak akan. Kita dapat menelusuri penyebab terjadinya dampak negatif dan terus mengembangkan dampak positifnya. Polemik tentang larangan membawa handphone di sekolah ini menjadi perbincangan yang akhirnya memunculkan pandangan positif dan pandangan negatif. Bagian pandangan positif tentang larangan membawa handphone di sekolah tak dapat dilihat dari pernyataan berikut ini. Yang pertama, sebenarnya larangan membawa handphone di sekolah bukanlah larangan yang menyesalkan. Sistem masih akan bisa bereaksi meski tanpa bantuan handphone. Malah hal tersebut bisa meningkatkan nilai akademik siswa. Mengapa demikian? Karena siswa fokus pada apa yang harus dipelajarinya tanpa ada bantuan di bagian kedua, dengan adanya larangan membawa handphone di sekolah secara signifikan dapat meningkatkan nilai rata-rata sekolah menengah dan mengurangi terjadinya perundungan. Hal ini sejalan dengan studi terbaru Spanyol dan Norwegia. Argumen mengenai aturan tentang larangan membawa handphone di sekolah, sebagian berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah hal yang wajar. Melihat penggunaan teknologi saat ini memang dibutuhkan pula oleh siswa. Pendapat lain dapat dilihat dari pernyataan berikut ini. Yang pertama, dengan adanya larangan siswa membawa handphone di sekolah, maka akan mempersempit jelajah siswa tentang apa yang ingin mereka ketahui. Sebab dengan adanya handphone yang dibawa siswa di sekolah, siswa akan menggunakan sebagai alat untuk membantu mencari informasi pendukung terkait dengan yang diajarkan di sekolah. Selanjutnya, dengan siswa membawa handphone di sekolah itu bisa menjadi medium pertukaran informasi materi belajar antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Misalnya, ada satu siswa yang berhalangan hadir masih bisa diberikan informasi dari temannya lewat handphone, sehingga dia tidak ketinggalan belajar saat itu. Kesimpulan, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa aturan mengenai larangan membawa handphone di sekolah ada yang mendapatkan berpendapat setuju, tetapi ada juga yang berpendapat tidak setuju. Pendapat setuju dan tidak setuju tersebut tentu saja dibantu dengan alasan-alasan yang jelas. Kaidah kebahasaan pada teks diskusi di atas meliputi penggunaan konjungsi berlawanan. Disimpulkan bahwa aturan mengenai larangan membawa HP di sekolah ada yang berpendapat setuju, tetap ada juga yang setuju. Penggunaan koneksi leksikal, penggunaan kata pada bagian isu kata HP diulang beberapa kali. Tujuannya adalah agar kalimat tersebut tepat. 3.
siswa di sekolah dengan harapan agar tidak dengan kegiatan belajar. Mengajar nyata bahwa banyak menyebabkan dapat di lingkungan. Polarisasi diri sebagai alasan baik yang mendukung dan tentang larangan itu dan mengemuka sebagai polemik bagian argumen atau pendapat bagian pihak yang menyetujui larangan membawa komponen di sekolah. Itu alasan sederhana saja. Satu alasan pertama coba pada peserta didik komponen berbunyi adalah konsentrasi belajar siswa. Itu alasan kedua, para peserta didik yang notabene adalah masih berusia anak-anak dan remaja berjuangan cepat bermain setiap komponen dilengkapi dengan fitur-fitur permainan dan argumen meminta terlepas dari alasan-alasan di atas tidak dapat dipungkiri bahwa para peserta didik suatu ketika sangat membutuhkan jasa komponen khususnya yang dapat dipakai untuk mengakses internet. Kita ketahui bersama bahwa salah satu sumber yang digunakan dalam bukan informasi dan data adalah berasal dari internet. Komponen adalah sarana yang sangat efektif untuk dibawa dan digunakan kesimpulan atau cara berdasarkan kedua argumen di atas bisa disebutkan bahwa komponen sekolah sebenarnya tidak wajib, namun jika memang bisa diperlukan bahwa kata kepada muridnya guru harus mengetahui apa saja yang diakses oleh dirinya dan selalu mengungkapkan akan hal baik yang boleh akses dan hal buruk yang tidak boleh diakses agar dirumus dan hal yang negatif tidak berbahasa penggunaan dermawan anak ketika memang sangat diperlukan sebenarnya harus diberikan pengawasan kata pada muridnya. Penggunaan pengulangan kata pada bagian kata larangan membawa komponen ke sekolah ulangi beberapa kali. Sebelumnya adalah kalimat tersebut pada telah didiskusikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
tanggapan saran untuk penampilannya? Silakan. Siapa? Ada? Angkat tangan kalau ada. Silakan kalau ada angkat tangan. Iya, silakan kalau Irfan. Coba diulang nyari-nyari. Coba, mana tadi? Berikan. Apa ini yang mau diberikan, saran kah atau apa? Sarannya. Oke, silakan kasih nyari-nyari suaranya ya, supaya didengar sama Randi. Cara membacanya, mengapa dengan cara membacanya? Tidak jelas harusnya. Terima kasih untuk mengambil tangan ya. Terima kasih Tuhan. Jadi itu tadi Randi pada saat membaca diperhatikan. Toh, nanti kita lagi lagi ya. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok ini. Semuanya sudah tampil ya. Alhamdulillah hasil tampilannya itu hasil diskusi kelompoknya tadi itu sangat luar biasa sekali. Nah sekarang silakan duduk baik-baik di tempatnya, di tempat-tempat kelompoknya sekarang. Masih dalam bentuk berkelompok ya, belum bergeser. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Nah sekarang silakan kita beri apresiasi untuk kalian semua. Tepuk tangan semua. Nah sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Sudah masuk di bagian penutup. Nah kita beri dulu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kira-kira menurut kalian ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan apa-apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Anak-anak tolong tenang dulu ya. Randi, apa-apa saja yang sudah kita pelajari hari ini sebagai bahan kesimpulan? Siapa yang bisa? Apa yang sudah dipelajari tadi? Apa yang sudah kalian laksanakan? Apa? Kode Inar. Langkah menyusun teks diskusi. Iya, ada langkah-langkah menyusun teks diskusi. Ada berapa langkah? Ada 4 langkah. Ada 4 langkah. Yang pertama, Menentukan topik, mengumpulkan data, mencari solusi, memulai penulisan. Jadi kesimpulannya itu hari ini kita sudah belajar tentang salah satunya adalah menyusun teks diskusi. Nah, dalam menyusun teks diskusi itu ada langkah-langkah. Yang pertama adalah tentukan topiknya dulu, kemudian mengumpulkan data, selanjutnya mencari solusi dan memulai penulisan. Nah, anak-anakku sekalian sudah melaksanakan keempat tahap itu, alhamdulillah. Toh? Nah, kemudian di dalam teks diskusi yang sudah kalian tulis tadi itu ada strukturnya dan ada kaidah kebahasaannya. Selanjutnya kalian juga sudah menyajikan. Dalam menyajikan teks diskusi ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita membacakan di depan. Harus diperhatikan apanya? Intonasinya. Kemudian apa lagi? Lafalnya, spasiesnya. Nah, itu jadi pada saat membaca di sini itu harusnya kalian itu bagaimana caranya supaya lafalnya itu bagus, jelas terdengar sama teman-temannya. Kemudian tubuhnya, gerakan tubuhnya jangan miring-miring ke sini sementara yang mendengar di sana. Toh, kemudian apalagi intonasinya, tinggi rendahnya suaranya. Nah, harus tinggi suaranya supaya didengar sampai yang di belakang. Toh? Ya. Nah, itu. Nah, sebagai bahan evaluasi dan refleksi, ibu guru sudah bagi di grup itu. Di grup ada link refleksi dan link evaluasi. Silakan dibuka. Link evaluasinya dulu. Semuanya ya, bukan hanya satu kelompok, bukan hanya satu ya, tapi semua siswa. Silakan dibuka linknya. Dibuka linknya. Ada tadi saya sudah bagikan. Coba lihat Rizky. Ya, coba buka yang berikutnya. Iya ya. David.
emailnya? Ingat emailnya? Oh. Ada yang sudah berhasil buka? Yang limpah di link. Di HP-nya ada emailnya. Sudah ada yang berhasil kualitatif? Cuman bagaimana, sudah diisi? Sudah dijawab? Sudah dijawab semua ya? Ya, di situ ada 5 nomor. Ya, untuk evaluasi. Ada yang dapat 100? Siapa yang dapat 100? Wah, banyak yang dapat 100 ya. Alhamdulillah. Oke, untuk evaluasinya sekarang, untuk evaluasi sudah diisi ya? Sudah. Nah, itu evaluasi sebagai bahan refleksi kita di pembelajaran selanjutnya. Kalau evaluasi tadi sebagai nilai kalian untuk pengetahuannya, toh. Sedangkan refleksi sebagai bahan untuk kita melanjutkan pembelajaran nanti. Nah, karena kalian sudah mengisi evaluasi dan refleksinya, maka sekarang untuk pembelajaran selanjutnya itu adalah kita sudah masuk di bab selanjutnya, yaitu bab 6 tentang teks cerita inspiratif. Jadi anak-anakku sekalian, ketika pulang di rumah silakan kalian mencari literatur tentang teks cerita inspiratif lewat HP kalian. Kalau punya buku yang lain boleh dibaca buku itu supaya nanti pada saat masuk kalian sudah tidak asing lagi dengan teks cerita inspiratif itu. Ya. Oke. Nah, sekarang anak-anakku sekalian silakan untuk bersyukur karena sampai hari ini kita masih bisa kuat ya meskipun sudah Nah, jadi silakan bersyukur. Dengan cara bersyukur dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita akhiri dengan doa, kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, kita harus dulu nyanyikan salah satu lagu baik. Lagu apa yang kita menyanyikan? Yang pendek-pendek apa? Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. Oke, kalau begitu kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Pada proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bangsa Indonesia. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih. Sekarang silakan dikumpulkan SKP-nya. SKP-nya karena itu akan menilai adanya hasil pekerjaan. Oke, sudah? Sudah. Nah, maksudnya silakan kembali mejanya dan kursinya di atas. Ya, semula ya. Который помажемеючи. Guru
Oke. Sekarang silakan kembali. Tenang. Sekarang. Ya, terima kasih anak-anak atas antusiasnya hari ini. Semoga kedepannya kalian lebih antusias lagi ya. Nah, marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rizky. Ya. Mudah-mudahan doa